SMA saya kalau berada kan. Oh iya. Tetap ini. Oh, astaga. Tapi ini sudah cukup. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Kak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ji. Baik. Bersemangat, Ji. Iya. Oh iya. Ini pembelajaran biologi pertamanya di sini ya? Iya. Sebelumnya di sekolah sudah pernah belajar biologi? Iya. Kalau dengar biologi, ingatnya apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Yang lain? Metabolisme. Ada ingat tumbuhan. Selain tumbuhan, kita ini apa? Kita ini apa? Manusia. Manusia itu kalau di biologi masuk di kelompok jamur. Tidak. Hewan. Masa masuk di jamur? Enggak dong. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, mungkin teman-teman baru ketemu saya. Jadi nama saya Ayu Febriani. Saya akan temani teman-teman untuk belajar biologi selama di sini. Jadi teman-teman sudah sampai mana biologinya di sekolah? Terakhir ingatnya belajar apa di sekolah? Enzim, yang belajar enzim. Harusnya nanti dapat 100 semua nah, karena sudah belajar tuh. Yang di belakang kita terakhir di sekolah belajar apa? Faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sama di yang di samping pink juga nih. Yang di depan juga sama. Berarti harusnya enzim bukan jadi sesuatu yang baru kan? Kita akan belajar enzim hari ini. Oke, saya akan bertanya pertanyaan pertama. Jadi enzim itu apa? Senyawa yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, namanya siapa? Alia. Iya Bu ya. Halo Yuda. Senyawa yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Ada yang tahu enzim terbuat dari apa? Protein. Protein. Apakah semua protein itu enzim? Tidak. Tidak. Tapi semua enzim adalah protein? Iya. Tidak semua protein adalah enzim, tapi adalah apakah semua enzim adalah protein? Ya, enzim tersusun atas protein. Protein itu tersusun atas asam amino. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini ada 3, ada struktur, sifat, dan klasifikasi enzim, ada mekanisme kerja enzim, bagaimana enzim bekerja, terus apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim. Tapi sebelum itu kita akan mulai dengan cek ombak dulu. Jadi silakan teman-teman mengerjakan di aplikasi masing-masing cek ombaknya. Kita lanjut 441 ya.
Ada yang sudah selesai? Sudah, semuanya sudah? Cuma 3 nomor. Udah ya? Sudah? Kok kamu sudah? Dapat 100 semua, Ji? Kalau udah dapat 100 semua, tidak ada apa-apa. Baru mau belajar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, mengenai struktur, sifat, dan klasifikasi enzim itu sendiri. Yang di atas ini jelas. Oke, jadi secara definisi enzim itu apa? Tadi ada yang bilang enzim merupakan senyawa kimia yang berperan mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Ada yang tahu istilahnya? Bisa dipakai bereaksi, membantu reaksi, mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Biokatalisator. Jadi salah satu sifatnya enzim adalah dia sebagai biokatalisator. Biokatalisator. Enzim bekerja dengan cara apa? Enzim bekerja dengan mengubah substrat menjadi produk. Jadi mereka mengubah substrat menjadi produk. Reaksi bisa tetap berlangsung tidak kalau enzim tidak ada? Bisa, tetap bisa karena dia tugasnya hanya sebagai biokatalisator. Biokatalisator fungsinya apa? Supaya reaksinya lebih cepat, energi yang dipakai lebih sedikit. Kalau tidak ada enzim, reaksi tetap jalan tapi energi lebih besar dan lebih lambat. Prosesnya bagaimana? Enzim bisa bekerja untuk proses pembentukan di mana senyawa-senyawa yang sederhana itu dibuat jadi senyawa yang lebih kompleks. Terus pemecahan berarti dari yang kompleks ke yang sederhana. Terus bisa juga merubah. Jadi senyawa bentuk A itu dirubah jadi bentuk B. Berikutnya strukturnya, berdasarkan strukturnya enzim itu ada yang enzim sederhana, jadi dia hanya terdiri dari protein, dan ada juga yang disebut sebagai enzim kompleks atau nama lainnya holoenzim. Holoenzim itu dia tersusun atas protein dan bagian non protein. Oh ya, saya lupa tadi, teman-teman, kita sempat bahas kalau enzim itu merupakan protein. Enzim tersusun atas protein. Semua protein adalah enzim.
Tidak semua protein jadi enzim. Tapi apa semua enzim adalah protein? Hampir semuanya. Karena ada beberapa sebagian kecil enzim yang tidak dari protein, tapi hampir semua enzim itu tersusun atas protein. Oke? Jadi tidak semuanya, tapi hampir semuanya tersusun atas protein. Kembali ke sini, enzim itu ada yang sederhana, jadi dia hanya terdiri dari protein, dan ada yang kompleks atau dia holoenzim. Ada bagian yang protein dan ada yang non protein. Kita lihat. Nah ini bagiannya ya. Ini enzim apa tadi namanya? Saya sebutkan di samping tadi. Enzim kompleks. Kompleks karena dia terdiri dari bagian yang protein dan non protein. Kalau cuma protein namanya enzim sederhana karena cuma protein. Dibalikkan ya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau sederhana protein tok. Kalau kompleks ada temannya, dan temannya itu bukan protein. Nah, temannya itu kita sebut sebagai kofaktor. Jadi ada bagiannya, ada bagian apoenzim, itu bagian yang terdiri atas protein, dan ada yang non protein atau disebut sebagai kofaktor. Keduanya itu harus menyatu sehingga membentuk enzim sederhana atau kompleks. Atau disebut juga dengan sebutan holoenzim. Nah ini apa saja kofaktor? Kofaktor itu ada kofaktor anorganik, ini contohnya. Terus ada koenzim berupa kofaktor organik yang terikat secara lemah. Jadi jenis-jenisnya tuh bisa ada ini, ada yang anorganik, ada yang organik. Terus ada gugus prostetik, ada kofaktor yang terdiri atas gugus prostetik seperti zat besi. Tahu tidak, salah satu kofaktor atau bagian non protein dari enzim itu adalah vitamin. Nah, kenapa kita harus minum vitamin? Karena dia membantu enzim kita untuk bekerja. Sifat enzim seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau enzim itu tersusun atas protein. Semua enzim tersusun atas protein? Tidak, ada enzim yang tidak tersusun atas protein. Tapi kebanyakan mereka tersusun atas protein. Terus sifat lainnya dia disebut sebagai biokatalisator. Artinya bisa membantu tanpa ikut bereaksi, menurunkan energi yang diperlukan untuk bereaksi kan. Terus spesifik, enzim itu kerjanya spesifik, artinya dia cuma bekerja untuk satu jenis substrat. Jadi cuma bisa bekerja untuk satu jenis bahan. Kalau dia bekerja untuk bahan A, maka dia tidak akan bisa bekerja untuk bahan B, C, apalagi bahan D. Oke? Dapat digunakan berkali-kali. Kenapa dapat digunakan berkali-kali tadi? Karena sifatnya apa? Tidak ikut bereaksi. Sifatnya sebagai biokatalisator, dia hanya sebagai kendaraannya. Kalau kalian menghancurkan makanan di rumah, misalnya kalian mau bikin sambal, toh kalian bikin sambal biasanya pakai apa? Pakai tomat. Oke, thank you. Pakai tomat bahannya. Yang lain alatnya pakai apa? Ada yang pakai ulekan, ada yang lain pakai blender. Nah, ulekan, blender. Kalau kalian bikin sambal pakai ulekan dan blendernya ikut dimakan? Tidak. Nah, enzim itu ulekan dan blendernya. Jadi dia membantu supaya sambalnya kalian cepat jadi. Kalau pakai tangan kan agak rempongnya saya agak lama. Jadi pakai enzim supaya lebih cepat. Terus reversible atau reaksi bolak-balik. Artinya dia bisa digunakan untuk reaksi pembentukan dan juga reaksi pemecahan. Kalau pembentukan tadi reaksinya bagaimana? Dari bahan yang sederhana jadi bahan yang lebih kompleks. Kalau pemecahan dipecah ya dari bahan yang lebih kompleks ke lebih sederhana. Terus si enzim itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Suhu, temperatur, enzim itu punya namanya suhu yang maksimum, jadi dia bekerja dengan secara maksimum
di suhu tertentu. Kalau pH, ada yang tahu pH? Nah, derajat keasaman. Jadi kalau terlalu asam sekali, kadang ada yang tidak bisa bekerja di asam sekali. Kadang ada lawannya asam apa? Lawannya asam basa. Jadi ada kadang yang bisa bekerja kalau asam sekali, ada yang bisa bekerja kalau basa, atau ada yang bisa bekerja kalau netral. Enzim itu ada yang intraseluler atau dia bekerja di dalam sel, dan ada yang ekstraseluler atau bekerja di luarnya sel. Ini contohnya tadi bagaimana reaksi itu berjalan dengan bantuan enzim atau tanpa menggunakan enzim. Tanpa bantuan enzim ini energi aktivasinya lebih tinggi yang digunakan, sedangkan dengan bantuan enzim yang warna orange energi aktivasinya jauh lebih rendah. Jadi karena dia sifatnya sebagai katalisator. Ada yang menjadi dokter di sini? Senyum-senyum malu-malu. Ada yang menjadi dokter? Ada yang mau tempel jurusan kimia? Biologi? Fisika? Tidak ada. Teman-teman kalau kalau berkuliah di bidang biologi atau di bidang kimia, mungkin teman-teman akan banyak bertemu dengan si enzim-enzim ini. Gitu. Jadi dokter juga mungkin akan bertemu kalau dia dokter farmasi. Ada yang mau masuk farmasi? Ya, lihat. Kalau teknik tidak akan bertemu enzim. Oke. Kita sudah selesai bagian pertama untuk struktur, sifat, dan klasifikasi. Sebelum kita masuk ke cek konsep 1, saya mau bertanya, berdasarkan strukturnya, tadi enzim ada berapa? Ada dua. Ada dua, apa? Sederhana dan kompleks. Sederhana dan kompleks. Terus kalau berdasarkan sifatnya, ada satu orang yang bisa menyebutkan sifatnya satu saja. Dua orang yang mau menyebutkan sifat enzim. Banyak tadi sifat enzim. Ada. Loh, katanya sudah belajar. Gimana? Ayo, tadi sudah disebutkan. Ini satu sudah terspill, bisa banyak ini keluar. Apa? Ada? Enzim sebagai biokatalisator. Enzim sebagai biokatalisator. Oke, satu orang yang lain yang mau menjelaskan biokatalisator itu apa? Jadi biokatalisator itu adalah di mana proses kimia dipercepat oleh enzim sampai enzim bereaksi dengan reaksi tersebut dan tetap bisa dilakukan berkali-kali. Oke. Satu orang lagi sebelum kita masuk di cek konsep 1 tentang sifat enzim. Ada. Biokatalisator artinya dia ikut membantu reaksi, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ada. Ya, kalau belum ada kita masuk ke cek konsep 1 saja. Silahkan dikerjakan cek konsep 1-nya. Tunggu apa kan? Oh, jadi kita ada yang sudah masuk kah? Kita lanjut di Kak, astagfirullah. Astagfirullah, tenang. Kak, astagfirullah. Ada banyak. Astagfirullah. Ada banyak tidak. Astagfirullah. Serius. Tajid. Kalian kenapa sangat takut dengan live quiz? Bukannya live quiz itu seru dan menyenangkan. Menyenangkan. Oh, yang ambil di sini cuma cek ombak kan. Sudah
Paling biasa. Oh ya sudah bisa. Belum selesai. Mau beli dimsum. Sebentar. Oh, bisa nitip. Bisa baru. Dimsum. Dimsum siapa toh? Kangen dimsum. B ada di kelas 11 sekarang itu. Iya juga. Sudah bisa? Siap. Udah, sudah dikasih. Kan ada resmi berarti replis. Udah ada kuis. Tidak. Love dong. Komponennya tidak dirasuki. Izin adalah jawabannya ditulis. Boleh. Kenapa tidak bisa? Ada kan? Baru satunya. Orang apa yang Jadi hari ini berarti bagus tau udah selalu main HP. Masya Allah. Iya. Karena sampai nanti tuh HP-nya berarti jarang pakai. Iya, Kak. Di sini ada supermarket. Ada ya orang gitu.
Sudah pindah ke kantin, Bapak sudah pindah. Bermotor ke bawah. Ada yang sudah selesai? Belum. 17.05 kita berhenti. Oh itu anak astagfirullah. Terus saya guru kok pas kelas 11. Siapa dan guru? Nih, siapa guru bahasa Inggris kak? Kemarin yang tantenya saya. Bu Asmia, Bagus ya? Bagus. Bagus di sini. tahu sih, baik. Bagus di sini. Minus whisky-nya. Whisky. Gimana Saya saya kemarin banget satu. Masih tidak kak? Ini kami kamu ya ada ini lagi kita sebelum kuah. Ayah jelas sekali cowok. Iya. Di mana? Sama Abel. Makai di mana? Semua juga ini satu ya. Soalnya kita habis ini main sama Ina kamu teman. enggak itu juga sih makasih.
Dewi mau apa? Dewi. Bagaimana? Nggak tahu. Mau kemana? Ada di mana tadi bilang? Sudah selesai. Belum. Lo ulang saja. Wah, susah. Kenapa begini? Ya apa gimana? Ya Allah. Kenapa nggak ya? Iya deh. Nggak yakin kali. Iya. Yakin sekali. Mau gitu Dewi ya? Ya Allah. Oke. Oh, belum memang tak. Salah. Wajar. Nggak komplain dulu. It's okay. Belum selesai? Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Iya, mau kalian skornya. Sumpah parah banget. Kak. Kalian kispil. Bertampilan di sini. Coba kawat apa langsung keluar ya. Mas saya BSG salah kan saya. Biar bisa video. Loh, kok bisa? Enggak perhatikan ya baik dia. Jawaban pertama aku baru ganti lagi. Biasa saja. Ya, Sering aja. sering terjadi ya, betul. Anjay. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya ada. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai mekanisme kerja enzim. Oh, nanti aja ya. Oh iya, belum. Kita baru masuk ke pembahasan kedua, belum. Sorry. Pembahasan kedua mengenai mekanisme kerja enzim nanti itu. Nah, ini mekanisme kerja enzim. Bagaimana enzim bekerja? Jadi secara umum tahapan kerjanya enzim itu nanti bagikan PPT-nya. Ya, jadi prosesnya itu, jadi secara umum prosesnya itu mereka proses kerjanya enzim tentu perlu enzim, perlu substrat, dan nanti akan menghasilkan bagian yang namanya produk atau hasil. Nah, bagaimana caranya? Ketika dalam satu reaksi ada substrat atau bahan yang mau dirubah, ada enzim yang sudah siap dengan sisi aktifnya, maka si substrat ini dia akan meleket dengan bagian sisi aktifnya enzim. Setelah itu mereka kemudian akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, setelah itu baru bisa bereaksi dan menghasilkan produk atau zat hasil. Nah, proses untuk pembentukan enzim kompleks enzim substrat ini itu dibagi ke dalam dua teori. Jadi ada dua teori yang menjelaskan bagaimana kompleks enzim substrat itu bisa terbentuk. Teori yang pertama itu namanya teori lock and key. Lock artinya kunci, key artinya kunci. Lock artinya kunci, key artinya kunci. Lock artinya gembok, key artinya kunci. Satu gembok bisa berpasangan dengan berapa kunci? Satu. Bisa dua kali duplikat. Kalian paham? Duplikat berarti tetap harus sama, ya kan? Oh iya. Nah, jadi satu gembok itu hanya cocok dengan satu jenis kunci. Oke? Nah, ini teori yang pertama, prinsip teori dari lock and key. Jadi enzim itu sisi aktifnya, tempat menempelnya substrat itu bentuknya kaku, tidak bisa berubah. Makanya dia hanya akan cocok dengan substrat yang bentuknya persis sama. Oke? Sederhananya seperti gembok dan kunci. Selesai? Nah, makanya mereka tidak akan bisa menggunakan enzim dengan bentuk substrat dengan bentuk yang sama. Kalau sisi aktifnya bentuknya begini, tidak mungkin mereka akan menerima yang bentuknya begini. Karena sisi aktifnya ini kaku dan tidak bisa berubah. Nah, ada teori yang lebih modern yang namanya teori induced fit. Nah, kalau teori induced fit itu dia
menyatakan bahwa enzim sisi aktifnya itu lebih fleksibel. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan bentuk si substrat. Tapi maaf, ini visualnya terlalu berlebihan karena sebenarnya bedanya itu tidak terlalu jauh juga. Bayangkan kalian pernah lihat sarung tangan yang kain atau yang latex, bisa dibentuk bulat-bulat, itu sarung tangan kan? Bisa. Tapi bentuknya tetap tangan kan? Nah, sarung tangan itu kalau dikasih masuk tangan, dia bisa menyesuaikan dengan bentuk tangan toh. Tapi bentuknya memang bentuk tangan, ada bentuk jarinya, jari, telunjuk dan lain-lain. Nah, teori induced fit itu maksudnya seperti ini. Jadi dia mirip, tapi memang berbentuk itu, tapi tidak pas seperti itu. Makanya substratnya itu disebut, sisi aktifnya disebut bisa menyesuaikan dengan substrat. Oke? Tapi kan enzim kerjanya spesifik, berarti kalau misalnya dia bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat, dia bisa bekerja dengan banyak substrat dong harusnya, iya kan? Kalau bisa menyesuaikan, logikanya begitu kan? Sarung tangan bisa kalian pakai di kaki tidak? Tidak bisa. Nah, begitu kejadiannya. Enzim tetap bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu, hanya bisa menyesuaikan sedikit dengan bentuk si substrat. Nah, lanjut. Kita mengerjakan konsep 2. Silahkan.